selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Mei 2023 dengan judul Bersukacita karena Keselamatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Mari kita ikuti penjelasannya. Tanpa hubungan dengan Allah, tidak seorang pun mungkin bahagia. Manusia yang berdosa harus belajar bahwa Bapa Surgawi tidak puas sampai kasih-Nya merangkul pendosa yang bertobat, diubahkan melalui jasa-jasa anak domba Allah yang tak bercelah. Yesus Kristus mengenakan kemanusiaan, agar dengan lengan manusia ia dapat merangkul manusia, sementara lengan ilahinya menjangkau takhta yang kekal. Ia menancapkan salib antara dunia dan sorga dan berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Salib menjadi pusat perhatian. Itu berbicara kepada semua manusia, menarik mereka dari jurang yang dibuat oleh dosa, menyatukan manusia fana dengan Allah yang kekal. Mereka yang dosanya diampuni, yang mengasihi Yesus, akan disatukan dengan Dia. Mereka akan memikul kuk Kristus. Kuk ini tidak menghambat mereka, tidak pula membuat hidup peribadatan yang tak memuaskan. Tidak, kuk Kristus adalah sangat bermakna dan bawa hidup Kristiani menjadi satu kesukaan dan kesenangan. Umat Kristen harus bersukacita, merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan dengan menyerahkan putra tunggalnya mati bagi dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 165 dan 166. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penegasan. Tanpa hubungan dengan Allah, tidak seorang pun mungkin bahagia. Manusia yang berdosa harus belajar
bahwa Bapa Surgawi tidak puas sampai kasih-Nya merangkul pendosa yang bertobat, diubahkan melalui jasa-jasa anak domba Allah yang tak bercelah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah ekonomi yang sangat tidak menentu, di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Kami mohon, biarlah mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah waktu dan tenaga pikiran yang mereka berikan, kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, hamba-Mu ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik, boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat sorga, agar mendidik setiap anak-anak untuk memiliki dan memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan sukacita, dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usaha yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.